Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan Basir Datuk Rajo Alam, Ketua DPD LPM Kota Padang, bersama pengurus DPD LPM Kota Padang, pengurus DPC LPM Sekota Padang, pengurus LPM Kelurahan Sekota Padang, dengan ini mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. LPM Jaya, Kota Padang maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa investigasi Channel TV kembali lagi dalam Safari Ramadan pada bulan Ramadan 1443 Hijriah. Kali ini kami akan libur secara khusus buka bersama LPM Kota Padang. Kita ingin ngobrol beberapa tokoh LPM Kota Padang. Ini juga kita akan ngobrol dengan Bapak Iwan Datuk Iwan Basir sebagai ketua lembaga pemberdayaan masyarakat Kota Padang. Ikutin liputan khusus dalam buka bersama DPD LPM Kota Padang. Ciao, ayo guys. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore atau senja menjelang berbuka ini kita masih diberikan rahmat dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat hadir bersama-sama di luar afiatan fil jasadina wa ziyaratan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan. Rekan saya Ketua LPM Kelurahan Sekota Padang yang hadir pada kesempatan ini. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la ilaha illallah. Kita hormati dan kita banggakan jajaran pengurus DPD LPM Kota Padang, Ketua DPC LPM Kecamatan Sekota Padang, istimewa Ketua LPM Kelurahan Sekota Padang, rekan-rekan media elektronik, media cetak, dan media online yang bersama kita pada malam ini. Tidak lebih daripada peningkatan ukhuwah Islamiyah kita, peningkatan silaturahmi kita sesama masyarakat yang didulukan selangkah, ditinggikan selanjutnya untuk membidani bagaimana kepentingan serta aspirasi baik secara sosial kemasyarakatan maupun secara koordinasi dengan pemerintahan. Semua ini merupakan ibadah bagi kita semua sebagai hamba Allah yang memberikan, yang patut kita syukuri. Dengan nikmat itulah kita bisa melangkah, bisa bermanfaat tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain, terutama di mana kita dipercaya, di mana kita diberikan amanah, dan di mana kita menjadi orang-orang yang membuat suatu regulasi dalam bentuk apapun. Semuanya sekali lagi kita syukuri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, apapun yang kita laksanakan, apabila dibarengi dengan rasa kesetiakawanan, apabila dibarengi dengan rasa kesetiakawanan
dan tanggung jawab, maka menjadi suatu kekuatan, akan menjadi suatu bahagia. Bahwasanya apa yang bisa kamu berikan sebelum kamu menuntut apa yang diberikan. LPM ada pada sebuah tingkatan. Secara formal kita akan berjuang, secara informal kita telah membentuk silaturahmi di antara kita. Apapun yang terlaksanakan ini membantu, menggalang, mengupayakan apa yang menjadi tugas dan fungsi kita. Kelas di sini, siapa mengerjakan apa, siapa bertanggung jawab terhadap apa. Kalaulah itu semua terukur dan terakomodir dalam satu manajemen sistem organisasi, sehingga organisasi LPM ini tidak hanya sekedar nama, tapi punya makna dan mampu memberikan kontribusi dalam berbagai aspek-aspek kehidupan, baik secara kita manusia maupun secara religius hubungan dengan Tuhan. Betapa banyak sekarang permasalahan di daerah kita. Bicara Sumatera Barat secara keseluruhan dan bicara Kota Padang terkini, banyak hal yang masih kita belum membuka keran. Kenapa saya katakan demikian? Adanya ion-ion negatif yang mendiskreditkan daerah kita menjadi negara Islam, yang ingin mendirikan negara dalam negara misalnya. Kemudian juga aspek-aspek keadilan. Bukan kita tidak menyadari bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah, baik dalam pemerintahan eksekutif dan legislatif, yang kurang tepat sasaran, yang tidak sesuai dengan alur dan patuh. Itu ada di tengah-tengah kita kelurahan yang ada di Kota Padang. Tetapi ada juga wasit jadi pemain. Ini kita tidak bisa menutup mata kondisi-kondisi itu. Kalau kita bicara kepada sistem ketatanegaraan, perlu kita pertanyakan trias politika itu. Mana peran yudikatif, peran legislatif, dan peran eksekutif. Kalau sekarang, mohon maaf, baca buah dulu saja peran-peran. Tapi kita juga menyadari perlu argumen yang kuat, perlu tatanan yang prinsip dasar kita untuk memberikan kondisi pemikiran ke depan, supaya apa? Asas keadilan, asas kesejahteraan itu bisa merata dan tidak bersifat kelompokisme atau bersifat komunitas tertentu, sehingga LPM tugas dan pentingnya bisa melihat tiba di matu tidak dikecilkan, tiba di paling tidak dikabihan, dalam menyeleksi, dalam memverifikasi, dalam mengadopsi apa yang perlu kita luruskan, dan regulasi apa yang harus kita berikan masukan kepada pemerintahan ke bawah kelurahan. Dan ini merupakan tugas kita LPM, supaya apa? Supaya jangan salah sasaran, supaya apa? Jangan timbul embrio konflik di tengah masyarakat. Dengan adanya peran-peran itulah kita berada di tengah-tengah masyarakat. Insya Allah hal ini memang sudah ada dan sudah ada laporan dan sudah adanya tidak lanjut. Contohnya saya pernah di tingkat provinsi, supaya tidak terjadi konflik di tengah masyarakat, adanya bantuan dari legislatif misalnya, tetapi ada ranah hukum yang bisa membuat saya masuk penjara. Maka mana yang terbaik dipilih? Setelah kita laksanakan, kita selidiki, ternyata objeknya, hibahnya, tanahnya bukan yang melahirkan bantuan itu yang punya, ternyata ada pihak lain. Insya Allah ini salah satu kasus yang saya temui, dan ini kita tidak menjadi objek bersangkut dengan hukum dan tidak bisa dilahirkan dalam anggaran itu. Nah, itulah verifikasi kelurahan, LPM, PSM yang mungkin saja membuat data tidak pas pada tempatnya, maka LPM kita masukkan kelurahan. Karena itu apa? Berbuat fatal pada kondisi masyarakat yang ada. Itulah adanya kita berada sebagai tokoh agama, sebagai tokoh pemuda, sebagai tokoh adat yang ada di tengah-tengah kancah masyarakat, dan itu semua kita akomodir dalam lembaga pemberdayaan masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh, menjadi satu tujuan dan menjadi satu harapan. Apa harapan kita? Tercapainya cita-cita kesejahteraan masyarakat pada tingkat akar rumput. Hadirin yang kami cintai, dengan berbuka bersama ini menjadikan momentum bagi kita semua, bagi merasa kita belum selangkah, belum secium bayang saja babasa, menjadi ukuran bahwa kami DPD ini bersama-sama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kota Padang tak lebih daripada bisa membangun silaturahmi, membangun kesejahteraan dalam bentuk silaturahmi. Karena tujuan LPM bukanlah kekuasaan, tujuan adalah di mana kita berada dapat digunakan oleh orang lain
di mana kita berpikir dimanfaatkan dalam bentuk regulasi yang cocok sesuai dengan alur yang patut, tidak hanya patut diadu. Insyaallah kalau ini sepikir kita akan lama dorang kata Widawa akan menjadi barometer pada tingkat dimanapun kita berada, dimanapun misi kita, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang mengeluarkan energi negatif sebagai tokoh-tokoh yang berada di tingkat kelurahan, kecamatan dan kota ini. Kemudian terakhir, mungkin pertemuan kita dalam bentuk ukhuwah Islamiyah ini, pertemuan bentuk silaturahmi ini, mungkin pada kadar lain kami DPD akan melaksanakan konsolidasi kecamatan sehingga kelurahan ini merasa tidak ditinggalkan dan tidak meninggalkan apa yang diprogram Kota Padang. Insyaallah bantuan-bantuan yang diberikan DPD LPM murni bantuan kesejahteraan bersama-sama kita, murni bagian daripada kehidupan kita, murni tidak ada efek-efek politik untuk kita. Yang kita jadikan momentum adalah hidup kita bermanfaat untuk orang lain. Kalau tuan naik dalam waktu turun banyak kece salah, panjang tangan kejambuan dengan murid dan kecean, tajam mata kecalian. Saya pribadi sebagai ketua DPD dan kawan pengurus mengucapkan mohon maaf dan kita ketemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua DPD LPM. Kita berikan aplaus untuk Ketua DPD LPM. LPM Kota Padang, Irwan Pasir, yes. Irwan Pasir, yes. Ya, kita ulang lagi. Ya, LPM Kota Padang, Irwan Pasir. Terima kasih Bapak. Baik, kebakaran yang terjadi beberapa waktu yang lalu di Kecamatan Lubuk Begalung, Kelurahan Pengambiran Ampalu. Silakan Pak Irwan Pasir untuk dapat dibantu oleh kawan-kawan dari perwakilan DPD LPM untuk dapat menampingi. Ya, ya, alhamdulillah. Ya, bantuan dalam bentuk uang tunai, kemudian ada bantuan sembako dalam bentuk beras. Silakan diterima oleh Bapak yang mewakili. Nanti silakan setelah kegiatan diminta langsung kepada Bapak Martias. Ya, silakan diambil dokumentasinya. Terima kasih kepada Bapak Datuk Irwan Pasir yang telah peduli dengan masyarakat Kota Padang, dan ini membuktikan LPM tidak kemana-mana, LPM ada di mana-mana. Beras nantinya yang akan siap dibagikan kepada warga yang mendapat musibah. Silakan dokumentasi. Ya, bantuan ini kita ulang lagi adalah spontanitas langsung dari Ketua DPD LPM Kota Padang Bapak Irwan Pasir. Jaya. Kota Padang, Irwan Pasir. Dan juga Ketua DPC LPM Kecamatan. Kita mulai dengan Kecamatan Padang Timur yang langsung diterima oleh Ketua DPC-nya, yaitu Bapak Yazid. Bapak Yazid adalah Ketua DPC Padang Timur. Kita berikan aplaus untuk Kecamatan Padang Timur. Ya, ini luar biasa kegiatan kita malam ini, betul-betul menyentuh sampai ke tingkat kelurahan. Maju seragam. Bapak Irwan Pasir untuk jalan. Untuk selanjutnya kita minta kepada perwakilan Kecamatan Kota Tengah. Kota Tengah, Bapak Abdul Pandi. Foto-foto sih. Bapak Abdul Pandi. Sekarang ya, Abdul Pandi dari Kecamatan Kota Tengah itu dengan 13 kelurahan. Selanjutnya Nanggalo, Bapak Zurman. Bapak Nanggalo dengan 6 kelurahan. 6 kelurahan. Selanjutnya Kecamatan Padang Barat. Padang Barat oleh perwakilannya Bapak Rudi. Kecamatan Padang Barat, Padang Utara, maaf. Padang Utara dengan 7 kelurahan. Kemudian Kecamatan Padang Barat, Padang Barat dengan 10 kelurahan. Dengan 10 kelurahan. Kemudian Kecamatan Lubuk Begalung. Kecamatan Lubuk Begalung merupakan kelurahan paling banyak di Kota Padang sebanyak 15. Selanjutnya Kecamatan Padang Selatan, Bapak Samsurizal. Silakan Bapak Samsurizal Padang Selatan. Bapak Samsurizal Kecamatan Padang Selatan.
dengan 12 kelurahan. 12 kelurahan. Ini Padang Selatan sebagai tuan rumah. Pada saat ini lokasi Kawana Hotel berada di Kecamatan Padang Selatan. Untuk selanjutnya Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Bungus Teluk Kabung, Bapak Asar langsung diterima oleh Ketua DPC sebanyak 6 kelurahan. Selanjutnya Kecamatan Kuranji, Pau. Kecamatan Pau diterima oleh Bapak Afmas Asma Tampan dengan 9 kelurahan. 9 kelurahan. Kemudian selanjutnya Kecamatan Kuranji. Kecamatan Kuranji diterima oleh Pak Martias dengan 9 kelurahan. Kemudian selanjutnya Kecamatan Lubuk Kilangan, Bapak Oyan, Sekretaris DPC LPM, Kecamatan Lubuk Kilangan dengan 7 kelurahan. Alhamdulillah semua bantuan sudah kita serahkan dan nanti kepada masing-masing ketua DPC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan Basir Datuk Rajo Alam, Ketua DPD LPM Kota Padang, bersama pengurus DPD LPM Kota Padang, pengurus DPC LPM Sekota Padang, pengurus LPM Kelurahan Sekota Padang. Dengan ini mengucapkan Selamat Hari Raya Aidil Fitri 1443 Hijriah. Mohon LPM Jaya, Kota Padang maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bisnis Channel, kembali lagi. Kalau tadi kita sudah meliput secara khusus bagaimana acara buka bersama yang dilakukan oleh DPD LPM Kota Padang bersama Bapak Iwan Basir. Saat ini kami sudah bersama Bapak Iwan Basir dan kita akan ngobrol dengan beliau dengan beliau apa sih langkah-langkah LPM ke depan setelah mereka melakukan buka bersama ini. Jangan lupa saat ini kami sudah bersama Pak. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Tadi kan kita sudah buka bersama di DPD LPM Kota Padang. Pak, harapannya DPD Kota Padang. LPM kan ada di mana dan tidak kemana-mana. Iya, artinya pada tingkat paling bawah kelurahan sampai tingkat kota, bahkan provinsi sampai DPD. Nah, program kita adalah bagaimana memberikan motivasi serta rangkuman-rangkuman di muatan lokal yang bisa menjadi program-program pemerintah. Karena program pemerintah ini objeknya adalah masyarakat. Di situ ada LPM, mulai daripada perencanaan pembangunan pada tingkat paling bawah lingkup warga. Kemudian dia masyarakat keseluruhan. Maka soal itu LPM kita ke depan ini bukan hanya sekedar mitra, tapi juga bisa memberikan masukan terhadap pemerintahan, baik pada level apapun, sehingga tidak ada lagi mengurangi kekeliruan serta data-data yang tidak tepat sasaran, kemudian aspek-aspek pembangunan yang bisa menyentuh kepada akan permasalahan, solusi-solusi terhadap kondisi sosial masyarakat kita. Nah, itulah LPM tugas secara khusus. Namun secara spesifik kita tentu juga menyangga pemerintah, karena beberapa sistem yang kita laksanakan melihat pada objek-objek perlu kita luruskan karena tidak sesuai dengan regulasi. Juga kita perlu masukan kepada pemerintah kota, baik kepada DPR, karena kita melihat tugas DPR itu ada 3, pengawasan, budgeting, dan membuat aturan. Nah, ini kan agak lemah, makanya perlu LPM memberikan masukan kepada tingkat ketika ada dengan saudara kita, karena memang tugas ini perlu menjadi satu kesatuan yang utuh dalam menyikapi apapun yang kita buat, tentu ada evaluasi. Artinya Pak, sudahkah LPM dari tingkat kelurahan sampai kecamatan itu sudah bekerja sesuai apa yang Bapak harapkan? Nah, secara program kerja, secara ukuran aktivitas mereka ini kan adalah sudah menyatu dengan kelurahan mulai pada tingkat perencanaan. Nah, ini hasil perencanaan ini yang kan dibawa pada tingkat kota terakhir muaranya. Tetapi kami kan juga sampaikan banyak program-program perencanaan pembangunan tingkat kelurahan itu tidak terlaksana. Karena ini juga menyangkut dengan anggaran. Tapi bagi kita, skala prioritas yang perlu diutamakan. Karena memang tepat anggaran, tapi prioritas banyak lari pada hal yang tidak tepat sasaran. Contoh nyata. Ini contoh nyata. Contoh nyatanya apa? Kenapa kita mau bawa masyarakat jalan-jalan? Tapi itu kan objeknya tidak ada feedback ke depannya. Sampai sekarang tidak ada feedback yang diharapkan daripada kunjungan membawa masyarakat yang berserat wira swasta atau pengembangan pariwisata, pengembangan usaha UMKM, tidak ada sama sekali. Artinya tidak tepat sasaran, itu maksud saya. Nah, ini kita gunakan anggaran pemerintah. Anggaran ini tentu dari rakyat
Tapi yang 5 meternya tidak sesuai dengan peruntukan. Oke Pak, closing statement Pak, apa yang bisa Bapak sampaikan dengan buka bersama ini ya? Iya. Ke depan LPM ini silakan Pak, sampaikan. Jadi begini, karena kami di LPM ini kan sudah ada regulasi aturan. Tapi yang penting, LPM ini jangan digunakan untuk politik praktis. Karena LPM ini betul-betul menyikapi regulasi-regulasi yang ada di daerah itu atau di lingkungan itu sesuai dengan kearifan lokal, sesuai dengan potensi penguatan lokal, sehingga tidak lari paralel daripada kita sosial bermasyarakat dan kita bangun kerjasama dari mulai terendah sampai tertinggi, bukan kepentingan sesaat, tapi penting untuk masyarakat banyak. Oke, terima kasih Bapak Iwan Basir. Baik, pemirsa Investigasi Channel, demikianlah obrolan kami dengan Bapak Datuk Iwan Basir, Ketua DPD LPM Kota Padang. Beliau menekankan agar kiranya LPM sejajaran mampu bekerja lebih profesional. Dan demikianlah liputan khusus kami dalam acara buka bersama DPD LPM Kota Padang. Kita akan kembali lagi pada kesempatan sama dan salam Investigasi Channel TV. Bye bye.